Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil akarnya, saya cuci bersih, kemudian saya rebus sampai mendidih, saya dinginkan, saya konsumsi. Saya pakai itu ya yang namanya pegel jarum itu ya hilang gitu. Pengalaman saya ini saya kembangkan juga saya kepada saudara-saudara yang di Depok, ada yang di Probolinggo itu. Saya kalau lagi ngantar nyonya ke pasar tuh biar kira sepeda motor tuh ketemu orang yang pincang-pincang, saya tanya asam urat, saya kasih anting-anting. Pada pertemuan berikutnya dia ketemu, Pak ada hasilnya ya. Sakit asam urat memang yang sudah susah jalan, terutama akarnya. Jadi semuanya itu direbus gitu dia. Sembuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manfaatnya. Dan kita beruntung kali ini mendapatkan narasumber yang luar biasa. Ini Prof. Erni ini dokter dan guru besar di UI. Termasuk salah satu dokter yang mengalami herbal. Dokter yang mau melirik herbal itu. Nah ini Prof. Erni ini salah satu, termasuk beliau ini juga pendiri ya, termasuk pendiri Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Nah itu Bapak sekalian, supaya lebih jelas lagi kita akan dengarkan nih dari ahlinya yang pemerhati, yang tahu persis tadi kekhawatiran Mas Genot tentang efek samping. Nanti juga biar nanti Prof. Erni yang menyampaikan, menceritakan, dan saya kira ini akan cerita yang luar biasa. Monggo Prof. Erni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan baru, karena biasanya ya teman-teman saya banyak mahasiswa. Kalau saya kebetulan memang di research, jadi pengembangan riset saya adalah di akar kucing, jadi Acalypha indica, di akarnya. Jadi akarnya itu sudah dari tahun 2017 penelitian saya sampai sekarang itu kami uji pada tikus, itu bermanfaat untuk menurunkan semua gejala-gejala di sindroma metabolik, jadi ke hiperlipidemi, ya, terus ke obesitas dan sebagainya. Ini adalah tanamannya. Jadi betul kata Bapak Pak Singgi, kata Pak Genot, memang begitu kucing itu rasanya mungkin dia sakit perut kali ya, dia cari tanaman ini. Saya kebetulan waktu diminta untuk presentasi di UI, saya diminta tolong dong Prof cariin daun tanamannya. Matilah saya, semuanya sudah habis, dipotong kan, udah rata seperti tadi kata Bu Rafi. Ternyata saya lihat ada kucing lari-lari ke semak-semak. Saya ikuti. Ternyata benar di situ banyak sekali tanaman ini akar kucing. Jadi saya cabut, kemudian saya tunjukkan di kamera kayak begini nih tanamannya. Oh banyak sih Prof, tapi kita nggak tahu bahwa itu namanya akar kucing. Kenapa disebut akar kucing? Kucingnya sakit itu selalu cari, dia menggali akarnya, kemudian dia kunyah-kunyah, nanti 1/4 jam kemudian dia muntahkan. Sesudah itu dia sehat kembali. Dan berdasarkan itu ternyata memang sudah ada penelitian di Spanyol kalau nggak salah, atau di Kuba juga, ternyata dia punya efek sebagai antidot terhadap bisa ular. Dan itu yang diambil bukan bukan akarnya, tapi seluruh tanaman dari akar, batang, daun, dan semuanya diambil. Ternyata betul dia bisa mengobati tapi bukan manusia ya, memang percobaannya pada hewan. Hewannya memang diracuni dulu dengan bisa ular, kemudian diberikan ekstrak ini. Ternyata memang bagus. Akar kucing pasti
banyak di Indonesia. Karena tidak hanya di Indonesia, yang terbanyak harusnya memang di Cina dan di India. Dan itu banyak sekali sudah diteliti di sana. Tapi kita juga banyak mendapatkan, dan biasanya memang di kerakalan, tumbuhnya di sawah-sawah yang sudah kering, kadang-kadang juga di selokan, begitu. Jadi memang tanaman liar. Dan saya memang mendapatkannya di Depok, Bapak. Kebetulan ada karyawan saya tinggalnya di Depok dan dekat dengan sawah-sawah yang kalau sudah kering itu banyak sekali tumbuh ini. Dan memang diambil yang tingginya kurang lebih sudah 1,5 meter. Karena kalau yang masih kecil-kecil tentu saja akarnya masih sedikit. Kecenderungan sindrom metabolik itu meningkat di Indonesia. Ya, sekarang masalah kesehatan kita ini juga selain lansia, penyakit degeneratif. Jadi ada hiperglikemi, hiperlipidemi, hipertensi, obesitas, hiperurisemia, tadi asam uratnya tinggi, ada kanker, dan tadi terakhir dan memang proses penuaan itu sudah makin meningkat. Saya menggunakan obat yang sering digunakan pada pasien yang akan dioperasi, namanya pancuronium bromida atau pavulon. Dan itu kalau kita suntikkan maka terjadi otot-ototnya lemas semuanya. Karena ternyata memang si obat ini bekerja di neuromuscular junction. Kodok itu kalau saya suntik pavulon atau pancuronium bromida di tengkuknya, di subkutan, dia dosisnya ternyata kecil sekali, dia sudah lumpuh. Tapi begitu saya berikan sebelumnya pakai ekstrak si akar kucing ini, saya dulu ekstraknya pakai air. Nah, berapa sih kadarnya? Sebetulnya kadar yang optimal adalah 10%. Jadi, kalau akarnya tadi yang kering itu 10 gram, maka airnya adalah 90. Dan sesudah direbus, nah bedanya rebusan tidak langsung di api. Kalau namanya dekokta sama infusa, merebusnya ada panci yang tumpuk. Pernah bikin nasi tim, panci luar untuk air, dan panci yang di atasnya untuk rebusan. Jadi suhu dari rebusan ini tidak sampai 100 derajat, hanya 90, paling tinggi 95 derajat. Kalau dekokta, perebusan karena batang dan itu keras, maka perebusannya adalah 30 menit. Sedangkan kalau daun bunga itu karena lunak, maka perebusannya hanya 15. Kita sudah uji bahwa kalau direbus dengan air itu aman sekali karena uji toksisitas akutnya itu 15 gram per kilogram berat badan manusia. Jadi kalau berat badan manusia 15 gram kali 50 kan 750 gram, ini meh sekilo, 7 ons lebih. Ya. Jadi itu tidak toksik, tidak racun. Artinya apa? Kita tadi cuma mengambil 10%. Jadi jauh sekali dari dosis toksik. Ya, jadi ya, relatif sangat bukan relatif sih, aman sekali ya, karena kita tidak mungkin mengonsumsi sampai sekilo gitu ya. Dan yang autoimun yang myasthenia gravis tadi kaitannya dengan di neuromuscular junction, saya sudah publikasi hasil penelitian saya, dan kebetulan ada yang membaca. Yang membaca itu guru besar di Udayana, beliau seorang ekonom, terus dia baca dan gini, waktu itu belum profesor, dokter, saya baca tulisan dokter, tapi saya nggak ngerti di evaporasi itu diapakan, nggak ngerti orang. jadi saya nggak ngerti. Jadi gimana Bapak? Saya pakai hukum ekonomi aja. Gimana Bapak? 2:3. Jadi kalau tanamannya itu 2 bagian, maka airnya 3 bagian. Loh, dia melaporkan bahwa istri beliau kena myasthenia gravis sudah lama sekali dan tidak bisa bicara. Dan tidak bisa minum, harus memakai sonde. Karena kalau tidak, pasti dia kesel. Jadi masuk ke paru-paru. Dia pakai sonde. Dan berdasarkan tulisan itu, beliau nyoba-nyoba sendiri. Tadi 2:3 ya, semoga aja. Terus direbus 2 jam. Bukan direbus, Bapak, itu dievaporasi selama 2 jam. Suhunya 50 derajat, karena kita pakai alat namanya evaporator. Suhunya 50 derajat dan lama penguapannya 2 jam. Nah, beliau rebus di panci 2 jam, habislah airnya.
Jadi saya coba-coba lagi, jadi mana dong dokter? Suhunya cuma 50 derajat pada evaporasi. Akhirnya beliau mencoba, jadi tiap kali suhunya dikasih termometer nih suhunya dalam 60 dimatiin. Terus sampai 50 lagi, lebih lagi dimatiin. Sampai 2 jam. Benar sih, akhirnya dari 3 gelas jadi 2 gelas. Ada lucu juga beliau nih. Nah dari 2 gelas itu, beliau berikan pada istrinya. Cuma karena excitingnya, beliau cuma bilang, saya senang sekali dokter, istri saya bisa panggil papa, bisa minum tanpa sedot. Aduh, saya bersyukur. Cuma saya kehilangan jejak, habis itu saya kehilangan komunikasi. Ada juga yang meng-email saya, keluar kelompok dari pasien-pasien yang kena miastenia gravis, dan kalau membaca blognya, saya agak terenyuh karena dia bilang kami tinggal menunggu ajal. Kenapa? Karena obatnya sudah ditarik dari peredaran. Yang ada obatnya adalah diinjeksi dan itu mahal sekali dan efek sampingnya tinggi sekali. Karena itu begitu mereka baca di tulisan saya, mereka mengkreasi sendiri karena ini jamu. Sebagai jamu monggo silahkan, tapi saya nggak boleh sebagai dokter kamu pakai ini ya, pakai ini saya nggak bisa, tapi sebagai jamu monggo. Jadi mereka kelompok ini sudah merasa sembuh sampai sekarang, 2 tahun dia mengonsumsi sekarang bebas dari obat, dan teman-temannya sekelompoknya dia edarkan ini, terus akhirnya berhasil. Sedang saya teliti lagi untuk miastenia gravis itu seberapa jauh efeknya nanti terhadap jantung, ya, terhadap organ-organ yang memang ada syaraf juga di syaraf otaknya. Jadi kita sedang proses penelitian ke sana. Jadi itu. Dan ternyata memang kata Pak Jinggi betul, dia bisa untuk antivirus, untuk herpes zoster, ya. Tapi juga untuk herpes, untuk yang virus di stomatitis yang sering stomatitis apa ya? Sariawan. Hah? Apa? Sariawan. Sariawan. Sariawati kali ya, sariawan. Itu juga baik sekali di kumur-kumur itu akan hilang. Juga sebagai antibakteri. Ternyata memang dia bisa untuk membunuh, tapi memang semuanya in vitro ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kita belum bisa langsung pada manusia. Belum, nggak boleh ya, karena kita harus uji praklinik dulu. Jadi secara in vitro, dia ternyata bisa membunuh kuman yang disebut Staphylococcus aureus yang memang ganas ya, dan juga Streptococcus faecalis. Balik lagi kita tahu bahwa karena pola hidup kita yang tidak dan tanda kutip disiplin, kita juga ada keseimbangan antara nutrisi, olahraga, pekerjaan, istirahat juga tidak ada keseimbangan, dan karena terjadi polusi udara dan air, dan inilah yang menyebabkan stres oksidatif. Yang stres oksidatif ini akan diukur nanti, ada pemeriksaan khusus, ada MDA, ada SOD dan sebagainya. Dan ternyata hampir semua penyakit itu dipicu dengan adanya stres oksidatif. Jadi ini yang kita juga harus hati-hati, dan stres oksidatif tadi menyebabkan berbagai penyakit, terutama tadi penyakit degeneratif. Jadi kita harus bisa pencegahan, karena hampir semua tanaman karena mempunyai flavonoid, ada saponin, ada triterpenoid dan sebagainya, itu efeknya adalah dipakai untuk antioksidan. Jadi bisa dipakai untuk preventif sebagai antioksidan. Dan ini Bapak yang akarnya nih, saya kumpulkan akar ini dari Depok. Jadi memang harus dibersihkan dulu, tapi saya nggak pakai batang, hanya sebatas akar saja. Karena kita bersihkan, kemudian kita keringkan dalam lemari pengering supaya kita nggak pakai sinar matahari di luar, karena takut juga tadi kontaminasi dengan yang lain. Dan bagaimana tahu udah kering itu batangnya itu akarnya bisa dipotong, ya gampang. Tapi kalau masih ulet berarti belum. Kita punya data dari Amerika, mereka yang mengonsumsi high fructose corn syrup, jadi pada soft drink. Dan itu kalau sehari mereka mengonsumsi 100 cc aja, atau kira-kira setengah gelas aja, rutin selama 6 bulan, maka
mereka akan jatuh dalam kondisi penyakit yang dikenal dengan sindroma metabolik yang terdiri atas gejalanya hiperglikemi, jadi darahnya, gula darahnya naik, hiperurisemi, kadar asam uratnya naik, kemudian hipertensi, hiperlipidemi, jadi kadar lipidnya terutama trigliserida dan lemak jahat HDL, LDL, HDL bagus, LDL-nya tinggi, dan yang terakhir adalah obesitas. Jadi itu sudah kita harus waspada. Jadi janganlah membiarkan pada generasi muda kita, membiarkan mereka minum yang dalam tanda kutip high fructose. Dan dari high fructose inilah saya ujikan pada hewan coba, saya berikan fruktosa kadar yang tinggi selama 12 minggu pada tikus dan ternyata semua gejala keluar. Jadi hiperlipidemi, hiperglikemi, hiperuremia, ada obesitas, tapi yang hipertensinya masih dalam penelitian belum keluar. Ya. Ada etanol, ekstraknya akan jauh lebih banyak yang larut di dalam etanol. Karena itu yang ekstrak etanol itu dosis toksiknya lebih dari 5 gram per kilogram berat badan. Beda dengan tadi yang air sampai lebih dari 15 gram. Jadi sepertiganya. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi kalau 5 gram artinya kalau kita mengonsumsi ekstrak etanol 5 gram kali berat badan kita 250 gram sampai 2 ons, rasanya mustahil kita minum sebesar itu ya. Kita sedikit sekali kadarnya ya. Jadi ini yang kita uji dan ternyata memang menurunkan kadar glukosa dan juga menurunkan kadar asam urat. Pada yang dipakai induksi fruktos tinggi, tadi tingginya itu adalah 825 mg sekali minum, kita cekokin pada tikusnya, itu ternyata dalam 12 minggu kadar atau kita sebut TG ya, trigliseridanya 3 kali normal. Dan kadar gulanya 2 kali normal, hampir diabetes. Kita dia sebutkan sampai diabetes. Asam uratnya juga demikian. Obesitas sudah juga terjadi, berat badannya 3 kali normal. Yang hipertensi dalam proses ya. Jadi apa yang terjadi? Semua yang kita berikan Acalipha indica atau akar kucing ekstraknya, saya tidak menggunakan ekstrak air, tapi ekstrak dengan etanol. Kenapa? Karena nantinya kalau akan jadi produk dilaporkan ke POM, mereka tidak menerima produknya dalam ekstrak air. Tapi kalau sebagai jamu, monggo. Ya, tapi kalau sebagai nanti produk yang akan dipasarkan, dipabrikasi, maka ekstraknya harus etanol. Dan ternyata hasilnya bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan sindroma metabolik, itu semua gejala degeneratif akan keluar. Hiperglikemi, hiperuremia, hipertensi, obesitas, dan hiperlipidemi. Keluar dalam satu saat induksi yang sama, yaitu kadar fruktosa tinggi. Dan ada lemaknya 10%. Dan obatnya cuma satu, Acalipha indica. Artinya apa? Saya tidak perlu obat yang lain. Jadi pakai Acalipha indica. Nah, bagaimana taunya bahwa dia efektif? Untuk hiperlipidemi, kami sebagai standarnya, sebagai obat standarnya adalah pakai simvastatin dan satu lagi pakai gemfibrozil. Ternyata efek atau mekanisme kerja si Acalipha indica atau akar kucing ini, ekstraknya itu bekerjanya tidak seperti simvastatin, tapi lebih ke arah gemfibrozil, yaitu meningkatkan kadar pipar alfa peroxisome proliferated ya, itu restis itu adalah meningkat sehingga kadar efek atau mekanisme kerjanya si akar kucing untuk menurunkan gula lipidnya atau trigliseridanya atau kolesterolnya LDL-nya itu sama mekanisme kerjanya dengan gemfibrozil. Ternyata dia memperbaiki kelainan di jantung. Ya, gangguan kerusakan di otot jantung itu yang sering disebut dengan ischemia, acute ischemic attack, jadi ada namanya myocard infarct, itu yang sebagai
kadar yang diukur adalah troponin. Jadi kalau di dalam darah sudah ada troponin yang tinggi, maka kita harus waspada, jantungnya pasti sudah ada yang infak. Karena troponin khas untuk jantung. Jadi infak di sana. Ternyata A-kalifa indica menurunkan atau memberikan efek yang baik terhadap otot jantung. Dan otot jantungnya dicegah untuk tidak menjadi nekrosis ataupun infark. Pada in vitro pada sel payudara MSF7 itu kadarnya ternyata 100 mikrogram per mililiter di plate yang ada sel kankernya itu bisa membunuh ya, atau istilahnya mematikan ya, maaf nih kankernya banyak kan, itu sampai 97%. Tapi bentuk nanopartikel. Jadi si ekstrak ini dimasukkan ke dalam nanopartikel. Nanti kita belajar lagi karena ada drug delivery system dengan nanopartikel. Ya, partikel size-nya kecil sekali. Dan pada proses penuaan juga kita sudah menguji, ternyata hasilnya bagus. Dan kita bandingkan dengan Centella asiatica. Itu adalah pegagan. Karena pegagan sudah diklaim sampai saat ini untuk memberikan efek pada sirkulasi darah ke otak untuk mencegah stroke, ya, untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah di daerah tempat lain, terutama di otak. Dan itu mirip dengan ginkgo biloba, ya, Centella asiatica. Jadi saya bandingkan, ternyata efeknya kurang lebih hampir sama dengan Centella asiatica, ya. Autoimun sudah ada publikasi yang terkait dengan gangguan heart rate-nya pada myasthenia gravis yang diberikan akar kucing, ekstraknya, dan hasilnya bagus. Oke, dan bagaimana stres oksidatif? Ternyata memang banyak sekali sudah diuji. Kenapa antioksidan? Karena kalau terjadi stres oksidatif akan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Dalam hal ini peradangan bukan karena kuman, karena memang terjadi peningkatan sel radang. Jadi tadi saya sebagai dokter itu semuanya sebagai jamu. Monggo, kalau sebagai jamu silahkan share ke teman-teman. Saya sudah sebutkan bahwa dia tidak toksik. Tidak semua sama efeknya. Karena tidak semua obat konvensional dan herbal no fit for all. Jadi bisa jadi saya alergi atau yang lain alergi, karena itu biasanya dicoba sedikit dulu, kalau nggak ada keluhan apa-apa silahkan. Jadi saya sebagai dokter mohon maaf kalau saya memberikan share ini sebagai jamu, monggo. Saya izin dalam arti silahkan. Tapi memang saya sebutkan tadi Pak Genot, aman Bapak Genot selama masih ujinya pakai ekstraknya dan air. Karena untuk ekstrak air tuh uji toksisitasnya sangat dosisnya tinggi banget, sampai 15 gram ini masih belum toksik, ya. Jadi kalau yang sudah ekstrak dalam yang tadi etanol dan sebagainya itu yang 5 gram. Ya, jadi kalau kita makan 5 gram kali berat badannya 50, 250 sampai 2 ons, nah baru terjadi toksisitas, ya. Selama itu masih direbus dalam air dan kita menggunakan ramuan dalam arti dekokta 10% kadarnya, dan kalau pemanasannya selama 30 menit, sedangkan pada infusa kalau bentuknya daun-daun itu pakai yang 15 menit, jauh masih aman. Dan sesudah itu monggo diberikan, di-share kalau ke teman-teman. Jauh sih memang kita jauh lebih aman karena tadi sudah ada uji toksisitasnya. Jadi saya berani men-sharekan, tapi tetap saja bentuknya jamu, bukan yang lain. Jadi itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pengen diskusi banyak. Saya senang sekali banyak pengalaman yang menggunakan akar kucing ini. Apakah itu untuk yang tadi Bapak hiperglik gula darah tinggi, iya memang, dan bisa untuk stroke, iya, untuk asam urat, iya memang. Jadi banyak ini sebetulnya manfaatnya, tapi tadi bentuknya adalah jamu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat semuanya, dijauhkan dari pandemi
COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ini. Cerita yang makin meyakinkan ya, makin meyakinkan khasiatnya akar kucing gitu. Jadi ada yang mencoba akar kucing itu dicabut, antingnya cabut, kemudian ditaruh di atas tanah itu. Kucing pada datang itu main-main dengan akarnya, dikunyah-kunyah gitu. Besok kita kalah sama kucing. Iya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jadi sedikit saya menggarisbawahi lagi yang sempat tercatat, teringat oleh saya gitu. Jadi tadi yang sampaikan oleh Prof. Erni, ternyata akar kucing ya itu semuanya ya bisa dimanfaatkan ya, akar sampai daun, bunga semuanya. Tapi kalau dilihat toksisitas ya, efek terhadap tubuh yang memang sebetulnya tidak sama tiap individu. Bisa saja orang tadi alergi tapi orang lain tidak, bisa saja nanti seseorang pakai nggak ada pengaruh tapi yang lain pengaruhnya bagus sekali. Nah itu kayaknya akar kucing lebih akarnya lebih tenang gitu pakainya, karena toksisitasnya tadi 15 gram. Kita makan sekilo baru punya efek negatif. Jadi 1 kilo masuk efek negatif. Jadi saya kira itu aman sekali. Kita nggak mungkin makan 15 kilo, paling juga 10-20 gram ya. Mungkin paling banyak 1 on itu udah banyak sekali. 1 on. 1 hari loh itu per botol. Jadi darah tinggi, manjur tadi. Ternyata juga mampu mengendalikan darah tinggi juga. Asam urat, oke. Gula darah, oke masuk. Lemak, trigliserida. Yang kita biasa makan nasi banyak, kecenderungannya punya TG-nya, trigliseridanya tinggi, itu bisa diatasi juga dengan akar ini. Penyakit degeneratif ya, makin menua, pikun, groyok, bisa di jantung, waduh, otot jantung bisa, atau lemak tadi ya, troponin yang banyak tinggi di darah, yang gejala melemahnya jantung atau jantungnya membengkak. Bahkan imun, memperbaiki sistem imun, antivirus. Jadi kalau boleh saya bilang ini akar kucing ini punya efek yang luar biasa. Itu kalau misalnya kita boleh memberikan harapan lebih besar begitu. Kalau kita biasakan meminum ini, kemudian dalam periode yang tadi Mas Geno tadi kita bikin 1 botol, kemudian habis bikin lagi gitu. Kalau minum itu karena tampaknya toksisitasnya rendah, kita terjaga. Jadi ini bisa menjadi pilihan bagi kita sebagai jamu. Jadi cerita tadi sudah membuat kita lega bahwa efek samping insya Allah tidak perlu dikhawatirkan, Mas Genot ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Prof. Erni, Mas Genot, dan yang lain membuka diri untuk saling diskusi. Monggo tanya, ngobrol, share pengalaman, cerita, silahkan. Monggo silahkan. Saya mau tanya 1 ada sedikit. Banyak, banyak juga boleh ya. Banyak.